Sang-yeol tidak mau mengaku bahwa dialah yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya Sukchul. Namun Sukchul udah tahu semuanya dan bilang sama Sang-yeol untuk segera menyerahkan diri. Namun Sang-yeol bilang bahwa dia sibuk dan mengalihkan pembicaraan lalu menutup teleponnya. Sementara itu, Dushik akhirnya berhasil membobol mobilnya Sang-yeol dan juga mengambil kamera dashboard yang ada di sana. Kemudian mobilnya si Sang-yeol berbunyi dan ketika dia cek, dia curiga bahwa ada orang yang berusaha membobol mobilnya. Tapi pas dia sampai di sana ternyata nggak ada apa-apa dan dia nggak menyadarin bahwa kamera dashboardnya diambil. Nah, sementara itu kamera dashboard yang udah diambil sama Dushik langsung diberikan kepada Sukchul dan ketika dia cek semuanya itu terekam jelas di sana. Dan Sukchul berterima kasih sama Dushik. Setelah itu, Sukchul pergi menemui Miyong di mana Miyong dan juga bandnya itu sedang latihan dan juga bernyanyi di sekitaran taman. Lalu Sukchul bilang sama Miyong bahwa semuanya bakal baik-baik aja dan lirik untuk lagu mereka berdua bakal diselesaikan secara cepat oleh Park Sukchul. Lalu dia memberikan pelukan kepada Kang Miyong di mana Kang Miyong nggak tahu bahwa kemungkinan itu adalah pelukan terakhir mereka. Nah, setelah itu malamnya Sukchul mengajak keluarganya untuk makan malam bersama karena ya itu kan jarang banget mereka lakukan apalagi makannya di luar gitu. Terus Sukyung bilang tumben banget nih Sukchul traktir mereka untuk makan di luar bersama-sama. Nah, itu kemungkinan Sukchul lakukan karena ya dia nggak bakal ketemu lagi sama keluarganya gitu. Sementara itu Sang-yeol ketika dia perjalanan pulang ya kan, dia akhirnya menyadarin bahwa kamera dashboardnya itu udah hilang. Nah, dia tanyalah sama anak-anak buahnya siapakah yang mengambil dan juga memeriksa kamera dashboard di mobilnya dia. Tapi nggak ada satupun mereka yang tahu. Nah, dari sinilah dia akhirnya sadar bahwa Sukchul mungkin sudah mengambil kamera dashboardnya dia untuk dijadikan bukti kepada polisi. Terus Kanwe Sukchul setelah dia kelar makan malam bersama keluarganya, akhirnya dia menyelesaikan lirik lagu yang bakal dia kasih sama Miyong. Dan dia juga bakal berpamitan sekalian. Dan untuk Sukyung akhirnya dia bakal bekerja sebagai sales di salah satu penjualan mobil-mobil bekas gitu. Dan dia juga langsung diterima karena kepribadian dia yang sangat baik. Nah, by the way dia tuh dibantu juga sama Byung-soo dan sangat-sangat tidak terduga setelah selesai dari sana Byung-soo langsung melamar Sukyung. Dia tuh bener-bener kayak kaget banget dan gak menyangka bahwa Byung-soo itu mempersiapkan semuanya bahkan memberikan dia seluruh tabungannya kepada Sukyung dan juga membelikannya mobil. Ya walaupun mobil bekas ya kan. Dan untuk Gi-hong dan juga Suki mereka berdua udah fitting baju walaupun tanggal pernikahannya belum ditentukan. Pokoknya mereka seneng banget karena udah mencoba beberapa kali tuh ganti baju. Akhirnya mereka menemukan baju yang tepat untuk mereka kenakan di hari pernikahan mereka berdua. Nah, sementara itu Sukchul udah pergi tuh dari rumahnya dan dia mampir sebentar ke makam ibunya Miyong dan juga memberikan lirik lagu yang udah dia selesaikan. Dan dia juga mengirimkan pesan kepada Kang Miyong bahwa lirik lagunya itu udah dia taruh di sana. Padahal Kang Miyong berharap bahwa malam itu Sukchul datang ke konsernya dia. Tapi bukannya datang, Sukchul cuma mengirimkan pesan bahwa liriknya itu udah dia taruh di tempat peristirahatan terakhir ibunya Miyong. Setelah itu Sukchul juga berpamitan kepada Taehyun walaupun Taehyun bilang untuk ngebantu Sukchul tapi Sukchulnya itu nggak mau gitu. Dia bilang udah biar aku yang urus sendiri. Tapi Taehyun takut kalau misalkan terjadi sesuatu sama Sukchul dia tetap siap-siap dan juga menyuruh anggotanya untuk pergi ke sana. Nah sementara itu anggotanya Sukchul ini melaporkan semuanya ke polisi kepada si Byung-soo dan dia menyerahkan bukti kamera dashboard yang dia dapatkan dari Park Sukchul. Nah setelah itu Sukchul pergilah dia ke tempat kantor lamanya dan dia langsung berbicara kepada si Sang-yeol dan juga menyuruhnya untuk segera menyerahkan diri. Tapi Sang-yeol nggak mau dan menyuruh anggota-anggotanya untuk melakukan penyerangan kepada Sukchul. Nah awalnya mereka itu nggak berani sama sekali, tapi karena dipaksa sama Sang-yeol akhirnya mereka dengan sangat terpaksa melakukan penyerangan sama Sukchul. Nah nggak lama setelah itu anggotanya Taehyun datang.
Oh, Sangyol sempat kabur tapi dikejar tuh sama Sukjul karena dia larinya ke atap dan disuruh tuh untuk menyerahkan diri lagi, tapi dia nggak mau dan malah berusaha untuk menghilangkan nyawanya Sukjul. Nah, karena nggak dibiarkan, Sukjul langsung memberikan pelajaran sama Sangyol. Gak lama setelah itu Byung-su datang dan menghentikan aksinya Sukjul sebelum dia itu makin parah menghajar si Sang-yeol karena nanti lebih parah lagi hukumannya si Sukjul. Nah, by the way, akhirnya setelah selesai konser, Myung itu membaca pesan dari Sukjul dan besoknya diteleponin tuh Sukjul tapi nggak ngangkat sama sekali. Bahkan HP-nya pun nggak aktif setelahnya. Lalu Myung pergi ke tempat peristirahatan terakhir ibunya dan dia mendapatkan lirik lagu yang ditulis sama Sukjul, di mana ada liriknya bahwa Sukjul mengatakan mungkin mereka itu nggak akan jumpa lagi gitu loh. Nah, sedihlah si Myung, dia kira bahwa Sukjul itu mungkin udah nggak ada dan semakin overthinking lah dia. Dia coba tetap hubungin tapi nggak masuk-masuk. Nah, sementara itu, Sukjul dan juga Sangyol akhirnya dipenjara dan mereka itu diadilin. Untuk Sangyol dia mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Nah, sementara itu, Sukjul karena dia membantu polisi juga dalam penangkapan si Sangyol dan juga mengungkapkan bukti-buktinya, dia mendapatkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Ya, itu karena dia sempat nyerang si Sangyol juga. Jadi, Sukjul itu menjalani kehidupannya di penjara selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan dia juga ditentangin sama beberapa temannya termasuk Kang Taehun. Di mana Sukjul minta bantuan banget nih sama Taehun dan ternyata bantuan yang diminta sama Sukjul itu kepada Taehun awalnya dikira tentang Myung tapi ternyata tidak. Jadi si Sukjul ini minta bantuan sama Taehun untuk melunasin utang-utang orang tuanya dan akhirnya ayahnya bilang sama Sukjul bahwa ada orang tuh yang lunasin utang-utang kita cuma nggak tahu siapa. Sukjul senyum aja karena memang dia dibantuin sama Kang Taehun. Nah, setelah itu Myung datang menemuin Sukjul tapi masalahnya Sukjul tuh langsung menghindar dan juga pergi gitu aja. Nggak sempat say hi ataupun ngomong sepatah kata pun. Myung manggil-manggil Sukjul tapi dia nggak berpaling sama sekali. Dan Kang Myung kayak sedih banget. Dia juga bingung sebenarnya apa salahnya dia kok Sukjul menghindarin dia gitu aja. Akhirnya 2 tahun telah berlalu. Nah, Suki dan juga Gihong mereka udah berada di luar negeri dan Suki udah lulus kuliah dan juga udah dapat pekerjaan di sana. Mereka rutin nelponin orang tuanya si Suki dan juga memberikan kabar. Nah, sementara itu Myung juga masih sering dikirimin makanan sama orang tuanya Sukjul melalui Byung-su dan Myung juga mendengarkan kabar tentang Sukjul melalui Byung-su juga. Dan untuk Sukyung dia juga sudah merencanakan pernikahannya dengan Byung-su dan dia juga sudah menjadi wanita karir yang lumayan sukses lah di bidang yang sedang dia gelutin. Pokoknya bukan tentang judi-judi lagi, tapi dia menjadi seorang sales yang pokoknya keren banget. Dan untuk anaknya, ya masih seperti biasa pokoknya. Oh ya, by the way, Kang Myung itu udah sukses juga di mana dia menjadi penyanyi dan juga penulis lagu yang terkenal banget. Pokoknya semua lagu-lagu dia itu hits pada waktu itu. Nah, by the way, akhirnya Sukjul udah bebas dari penjara dan memang gak ada yang jemput dia sesuai yang dia minta sama keluarganya. Dan pas dia keluar tuh, tiba-tiba ada Kang Myung datang menjemput Sukjul memakai baju yang pernah dikasih sama Sukjul, baju kuning. Sukjul kaget banget dan dia langsung pergi ke arahnya Kang Myung dan itulah endingnya guys. Kenapa sih nggak dibuat mereka itu pelukan atau gimana gitu kan? Cuma gini doang. Tapi ya bisa dibilang happy ending lah ya, walaupun agak begitulah. By the way, terima kasih sudah mengikutin review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye bye.